Halo, besinya kata Tani. Besti, polemik yang sempat memanas antara kubu penjual tanah dan Daki Malik terkait masjid yang didirikan akhirnya sudah menemui titik damai. Jika sebelumnya kedua belah pihak sempat beradu argumen masing-masing, baru-baru ini Daki Malik dan tim melakukan pertemuan yang akhirnya mencapai kesepakatan untuk pengembalian sejumlah kafling kepada penjual tanah sesuai putusan pengadilan, kecuali rumah yang ada di sekitar masjid atau tanah kafling tersebut. Meskipun diakui Taki, rumah tersebut nantinya akan ia jual dan ia akan segera mengemasi barang untuk pindah dari rumah tersebut. Lantaran hasil penjualan rumah itu akan ditujukan untuk support ke masjid-masjid di pedalaman atau pesantren. Taki pun dalam wawancara dengan awak media sempat menyampaikan permintaan maafnya sekaligus bersyukur kini telah bersalaman kepada kubu penjual tanah yang sebelumnya diduga sempat bersih tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Teman-teman rekan-rekan media dan juga pemirsa yang mungkin melihat video ini, alhamdulillah pada hari Sabtu ya, di pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat tanggal 11 Oktober 2025 ya. Alhamdulillah ya, niat baik saya ingin ya menyerahkan secara baik-baik ya sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu ya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, setelah saya lihat ke belakang itu ternyata memang banyak sekali miskomunikasi sebetulnya antara saya ya, kemudian juga dengan dari pihak penjual tanah. Alhasil kemarin tuh sempat rame-rame ego saya juga mungkin tinggi segala macam, tapi saya berpikiran gitu ya, maksudnya kita sesama muslim ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kan ayatnya gitu. Jadi kita diperintahkan apalagi sesama muslim untuk saling merangkul dan saling bahu membahu ya, saling bersaudara satu sama lain. Untuk apa ada permusuhan ya, untuk apa ada pertengkaran, yang ada justru malah terjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi saya pribadi ya, saya mengakui kesalahan saya bahwasannya di perjalanan ketika awal saya berjuang ya untuk menggerakkan Masjid Malikul Mulki itu terjadi namanya wan prestasi ya, saya tidak sanggup bayar ya, dan apapun yang sudah dilewati ini insya Allah jadi pelajaran hikmah buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang sudah berjuang di Malikul Mulki ini. Dan alhamdulillah juga ya, tadi kita di rumah sudah saling bermaaf-maafan ya, saling berangkul-rangkulan sama Mas Fahir ya. Alhamdulillah sudah bersalaman, sudah berdamai ya, dan kita insya Allah serahkan kepada pihak yang punya tanah dengan secara baik-baik karena itu haknya mereka. Wa aufu bil uqud. Jadi kita taati ya apapun yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sudah selesai ya Mas, insya Allah ya. Sudah selesai, tidak ada yang harus dibahas lagi ya. Tanah 7 kafling akan kita serahkan kepada beliau. Kemudian ya sesuai dengan putusan dari pengadilan ya, rumah kecuali rumah ya Bang ya, kecuali rumah ini, dan insya Allah rumah nanti kita akan jual, dan saya juga sudah tidak tinggal di sini lagi insya Allah beberapa hari ke depan mungkin, sambil saya juga merapikan barang-barang ya, dan niatnya adalah ketika nanti sudah terjual itu untuk ya mensupport masjid-masjid yang mungkin membutuhkan di luar sana, pedalaman, kemudian ada yang mungkin yang harus kita support, pesantren, apapun itu nanti teman-teman bisa bantu kawal. Saya mudah-mudahan ini jadi niat baik, jadi amal kontribusi dari teman-teman yang sudah perjuangkan insya Allah itu tidak hilang, tapi disalurkan ke tempat yang sama, ke tempat yang sama-sama baik, dan mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Dan sekali lagi ya, saya pribadi kepada pihak dari yang punya tanah, saya minta maaf sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jangan sampai ada perasaan-perasaan dendam gitu ya, tapi sama-sama ridho satu sama lain. Insya Allah itu mungkin dari saya.
dari Bang Fani mungkin bisa cuy. Ya, ramainya polemik antara Taki Malik dan pihak penjual tanah memang dimulai dengan sempat mandeknya pembayaran tanah yang harus dilakukan Taki Malik selaku pembeli, di mana dalam tanah tersebut terdapat 8 kafling dan 1 kafling sudah berbentuk rumah yang telah ditinggali Taki Malik, dan juga ada kafling yang sudah didirikan masjid oleh Taki. Namun sesuai keputusan pengadilan, Taki yang tidak mampu melunasi tanah tersebut maka harus mengembalikan 7 kafling kecuali rumah. Lalu bagaimana nasib masjid yang telah dibangun di tanah tersebut oleh pihak Taki untuk umat? Kalau keputusan pengadilan adalah Taki hanya mendapatkan rumah sesuai dengan pembayaran yang pernah ia lakukan. Yang mau diserahkan dari pihak Taki adalah bentuk mungkin surat-surat atau apa gimana? Ya, surat-surat dari mungkin dari Ibu Notaris yang bisa Iya, jelaskan. Ibu Notaris. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi kebetulan saya pihak notaris yang pada waktu itu dipercaya untuk membuatkan akte perjanjian jual belinya. Di mana pada waktu itu akte perjanjian jual beli ini dasarnya adalah kepercayaan, itikat baik dari penjual maupun dari pihak pembeli. Nah, setelah putusan Mahkamah Agung ini keluar, otomatis saya sebagai pihak yang diamanahkan menyimpan sertifikat sebanyak 8, itu saya hari ini akan menyerahkan 7 sertifikat kepada pihak penjual dan 1 sertifikat yang objeknya adalah rumah contoh pada pihak Mas Taki. Seperti itu. Terima kasih. Mas Taki izin, kemarin kan katanya permintaan kan 7 kafling yang semula seperti itu kan, yang dimana yang semula adalah belum berdiri bangunan masjid Barakal Mulk ini. Akhirnya nasibnya gimana nih untuk masjid sendiri? Bagaimanapun itu adalah hak yang punya tanah, dan kita mengikuti putusan itu secara baik dan sukarela, walaupun memang berat ya. Bagaimanapun sudah banyak sekali anak-anak muda yang bergerak ya, yang memang niatnya untuk mengajak kembali anak-anak muda balik ke masjid ya, balik kepada Allah. Tapi apa boleh buat, itu tidak sesuatu yang harus kita paksakan. Maka setelah ini saya juga sudah menghubungi tim dari pembongkaran. Jadi anak-anak sebagian mungkin ikut besok ya. Insya Allah kita akan mulai melakukan pembongkaran ya, secara baik-baik, dan insya Allah kita akan kembalikan tanah ini seperti semula ya kepada penjual tanah. Jadi tidak ada satu barang pun yang mungkin tersisa, dan kita insya Allah itu niat baik kita, tanggung jawab kita kepada yang punya tanah, dan tentu apa yang kemarin saya lakukan insya Allah saya perbaiki ke depan. Mas Taki yang membangun, kemudian Mas Taki pula yang merobohkan, berat tapi seperti apa sih, mungkin gimana unek-unek ya perasaannya? Mau dibilang berat Mas. Cuman kita ini ada hak orang lain sebetulnya. Ada hak orang lain yang punya tanah yang memang harus kita utamakan dan kita prioritaskan. Tapi terlepas dari itu, apa yang teman-teman mungkin ya, ada yang sudah berkontribusi, kan tidak sedikit kan, ada ratusan bahkan ribuan orang yang punya harapan sama, misi yang sama dengan saya. Bagaimana set plan Malikal Mulk itu tujuannya adalah ingin mencetak imam dan penghafal Quran sebetulnya. Jadi karena kita belum selesai, dan kenapa waktu itu di tawaran mediasi itu kita ditawarkan justru lebih memilih rumah, karena waktu itu kita ada niat baik, kita masih ingin memperjuangkan secara keseluruhan tanah ini. Tapi di perjalanan ternyata impian kemudian ikhtiar kita itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi terlepas dari apapun itu, tapi insya Allah tidak ada yang insya Allah mungkin dari teman-teman itu dirugikan, karena uangnya insya Allah tetap ada, dan itu akan kita salurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan sesuai dengan niat visi misi kita dengan Malikal Mulk. Tak memerlukan waktu lama, tim dari Taki Malik pun langsung melakukan pencicilan eksekusi untuk merobohkan masjid yang telah dibangun, guna mentaati keputusan pengadilan yang sah, di mana kafling tersebut masuk kepemilikan penjual tanah yang sebelumnya tak sanggup dilunasi oleh Taki Malik. Tak hanya Taki, para pengurus pun mengaku berat, namun hanya bisa pasrah dengan apa yang harus dijalani. Meskipun telah ada program yang berjalan di Masjid Taki, namun kini hanya bisa berharap mendapatkan tempat yang lebih baik dan mengikhlaskan semua dengan lapang dada. Bangunan yang di belakang dulu
Terus nanti untuk hari pembongkaran masjid itu di esok harinya. Ya. Bagian belakang tuh bagian apa sih untuk aula masjid kah atau apa? Oh, belakang itu ada kantor masjid ya sama dapur umum. Pembongkaran itu hari ini. Ini nanti sama panggung acara ya. Kalau waktunya cukup gitu. Jadi pokoknya 2 hari sih. Tadi di aula sendiri udah apa aja nih yang beres-beresin ya, dicopot? Itu tadi kemarin malam kita udah beres-beres ya, kursi-kursi gitu, terus ada sejadah kan sama Al-Quran. Terus sekarang lagi pembongkaran atap sih. Mungkin jamaah sendiri seperti apa sih dengan adanya kasus seperti ini, akhirnya masjid yang dikorbankan gitu sedih sih ya, ada rasa, karena kan tagline Malikal Mulki itu tempat kembali ya. Jadi konsep kita juga gimana merangkul anak-anak muda, kajian di luar, ngopi kan gitu ya, yang disukai anak muda itu, ada rasa kehilangan sih. Udah berapa tahun sih mungkin masjid ini? Kalau pergerakannya dakwah ini kajian udah 3 tahun. Kalau masjid baru 2 tahun. Mungkin apa yang nggak langsung dirobohin hari ini? Bertahap, karena kan ada sejadah ya. Kemudian Al-Quran yang itu yang nanti kita akan distribusikan ke pesantren-pesantren gitu. Karena kan lahan juga terbatas ya. Jadi masjid itu terakhir. Tunggu nanti Al-Quran sudah didistribusikan ke pesantren-pesantren, nanti baru masjid. Gitu. Nantinya akan pindah kemana sih, Nah, itu belum tahu ya. Doakan saya mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik lah gitu ya, yang lebih nyaman, lebih pas ya. Kemudian program-program juga lebih leluasa ya. Biasanya jamaah sendiri apa sih mungkin kegiatannya nih? Nah, karena kita ada program yang program inti ya, yaitu Healing Satnight kan ya, yang di malam Ahad, acaranya dari malam Minggu sampai Minggu pagi. Jadi itikaf di sini, nah itu yang jadi apa ya, powernya gitu ya, program besar kita gitu lah ya, di Malikal Mulki Healing Satnight itu yang dinanti-nantikan. Kemarin kan libur-libur gitu, banyak nanya Healing Satnight masih ada ga gitu, karena kan ya selain malam mingguan tapi diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Tapi santri sendiri dengan adanya penggusuran seperti ini nih mungkin merelakan itu seperti apa sih ya? Karena sudah dijelaskan juga kalau Ustadz ya, sudah ketentuan hukum, kita mau gimana lagi. Yang penting kita lapang dada gitu, ikhlas, sudah sih semuanya itu sudah kita pasrahkan gitu ya, insya Allah diberikan yang terbaik itu sih. Total santrinya berapa sih? Kalau pengurus inti ada sekitar 10 orang ya, tapi untuk relawan kita hampir 100 relawan ya. Gitu. Awalnya kaget gak sih santri dengan adanya kasus ini? Kaget, campur aduk rasanya, tapi ya mau gimana lagi kan ya, gitu. Kita saling menyemangati, saling kuat. Gitu. Tak dipungkiri, meski harus pasrah dan berlapang dada menerima kenyataan yang ada, saat perobohan masjid dimulai, air mata jamaah pun sulit dibendung, termasuk Taki Malik Besti. Masjid yang telah ia bangun harus dirobohkan karena berdiri di atas tanah yang bukan miliknya, lantaran pembayaran yang tidak disanggupi saat perjalanan pencicilan. Namun, Taki sendiri melalui timnya mengaku tetap melakukan pertemuan di tempat yang berbeda untuk saling menguatkan. Terima di bawah.
Kita tetap adakan ngumpul gitu, walaupun bukan di sini tempatnya, di mana agar menjaga tali silaturahmi, saling menguatkan. Itu sih pesan dari beliau gitu. Jangan sampai setelah masjid ini sudah tidak ada, jangan sampai perjuangan kita mati gitu. Jadi tetap berlanjut walaupun bangunannya sudah tidak ada, tapi semangat kita masih ada gitu. Yap Besti, semoga bisa mendapatkan tempat pengganti yang lebih baik dan perdamaian keduanya yang telah disepakati dengan saling bermaafan dan bersalaman tak lagi menimbulkan keramaian di publik ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.